ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sebelum kita mengucapkan salam di dalam sholat, kita dituntunkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, ya, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya. Kemudian wa min syarri fitnatil masih dajjal. Di dalam doa itu kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari 5 malapetaka. Yang pertama, min adabi jahannam, dari siksa neraka. Yang kedua, ya, min adabil qabri, dari siksa kubur. Yang ketiga, fitnatil mahya, fitnah, ya, kehidupan di dunia ini. Yang keempat, fitnah kematian. Yang terakhir adalah fitnah pembohong atau dajjal. Yang perlu direnungkan bersama, mengapa banyak manusia terjerumus dalam fitnah? Karena salah dalam meletakkan cinta. Maka berbagai bentuk fitnah itu serta sebab ini diantaranya karena manusia terlalu amat cinta terhadap harta, tahta, wanita. Lebih lengkapnya, harta, orang yang mendapatkan atau terjerumus dalam fitnah harta, artinya dia sangat amat terlalu cinta pada harta yang di dalam memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Misalnya dengan korupsi, mencuri, pungli, menerima suap, dan lain sebagainya. Sehingga Allah murka kepadanya. Yang kedua, fitnah tahta, ya, sangat berharap ambisi jabatan yang diperoleh dengan cara menyuap, menikung kawan politiknya, lawan politiknya, memfitnah, ya, dan juga bisa fitnah wanita, terlalu mencintai wanita dengan cara yang tidak halal, misalnya dengan zina, pacaran, dan sebagainya. Fitnah juga bisa dari penguasa zalim, karena salah dalam memilih pemimpin. Ya, penguasa yang terpilih, ya, kemudian memaksa, menekan agar rakyat mengikuti hawa nafsunya. Ini juga menimbulkan fitnah tingkat negara. Fitnah juga bisa dari data atau berita hoak yang menyebabkan perilaku manusia bermacam-macam berangkat dari berita itu. Ini juga menimbulkan fitnah. Juga bisa berupa agenda kegiatan manusia yang laisa minal iman. Berbagai fitnah itu melanda manusia, menyebabkan manusia menanggung fitnah. Mengapa manusia itu terlalu amat cinta kepada harta, pada dunia, sehingga mereka, ya, terbelenggu dalam fitnah itu? Karena sifat dunia itu memang menarik, menyebabkan orang manusia itu jatuh cinta padanya. Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zujinna linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khulil musawwamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau mobil gitu ya, dan sawah ladang atau mall atau toko dan sebagainya, ya.
semuanya itu merupakan hiasan dunia. Sedangkan di sisi Allah ada yang jauh lebih baik, yaitu surga. Nah, karena manusia itu hatinya berbolak-balik, banyak orang yang imannya tidak terstandar, imannya tercampur dengan kemusyrikan, kekafiran, kemunafikan, sehingga mudah terjerumus dalam fitnah. Secara umum Allah menjelaskan tentang sebabnya timbul fitnah dalam surat Toha 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Para siapa yang berpaling dari peringatanku, menjauhi Al-Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, baginya penghidupan yang sempit, banyak masalah yang tidak bisa diatasi, ya, banyaknya korupsi, banyaknya pengangguran, segala sesuatu kebutuhan mahal, ya, beban-beban kehidupannya berat dan sebagainya. Semua itu disebabkan karena manusia, baik itu pejabat ataupun rakyat, sama saja. Banyak yang berpaling dari tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling, menjauhi dari Al-Quran dan hadis, ya, maka baginya penghidupan yang sempit dan Allah tidak memberikan pertolongan. Maka solusinya adalah kita kembali mempelajari Al-Quran Sunnah, difahami, diyakini dan diamalkan, mengikuti kebenaran. Yang berikutnya dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 112, Allah menjelaskan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Ya, dah kamu tetap di jalan yang benar. Kalau memilih pemimpin yang betul-betul yang benar, memilih teman yang benar, memilih pekerjaan yang benar, memilih makanan yang benar, semua yang kita ikuti adalah yang benar. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan orang-orang yang bertobat, artinya kemudian kita, ketika kita menyadari kita berbuat salah, salah memilih teman, salah memilih pemimpin, bertobatlah. Bertobat. Dan jangan melampaui batas. Tetap istiqomah di jalan yang benar, ya, menyebabkan kita akan selamat. Yang menjadikan kita itu timbul banyak fitnah itu karena apa? Mengikuti orang, tokoh politik, partai yang kurang genah. Di lingkungan kita tuh hampir semua partai itu tidak genah. Akhir-akhir ini ada satu partai yang rodo genah, sekarang posisinya juga tidak genah. Mengikuti, berkumpul dengan orang-orang yang melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka adalah kalian tetap di jalan yang benar, kembali pada rel kebenaran, bergabung, mendukung tokoh-tokoh yang lurus. Jika itu ditempuh, maka insya Allah partai itu atau orang itu atau masyarakat itu dibimbing pada jalan keselamatan, kedamaian. Lau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan mencurahkan keberkahan, kemudahan hidup, rezeki yang melimpah. Tapi ketika mendustakan aturan agama, Allah akan menimpakan siksanya, yaitu dengan berbagai fitnah terjadi di lingkungannya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah kita ya senantiasa bersabar, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Allah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa la ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabawa kana amru furuta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya. Kita diperintah untuk sabar, ya,
Aku senang berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kumpulnya orang-orang yang soleh, yang ahli masjid, senang datang di majelis ilmu, ya, berkumpul dengan partai-partai yang lurus. Kemudian janganlah matamu berpaling dari mereka, itu meninggalkan orang-orang soleh tadi, karena tertarik ambisi dengan duniawi, tertarik pada jabatan. Orang soleh ditinggalkan karena mendapat jabatan dari orang-orang yang melampaui batas. Ini larangan dari Allah. Wala ta'tu ainaka anhu, janganlah matamu berpaling, ya, dari orang-orang beriman karena memburu kedudukan. Yang semacam itu akan menimbulkan banyak fitnah. Dan jangan mengikuti orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ini adalah solusi ketika kita akan menghindari fitnah, yaitu adalah kita senantiasa bergabung dengan orang-orang yang soleh. Saudaraku, sahabatku yang beriman, Allah menjelaskan, membimbing pada kita dengan suatu doa yang bagus. Rabbi fala taj'alni min qaumiz zalimin. Ya Allah, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku itu jadi orang yang berada di lingkungan orang-orang yang zalim, berada di partai-partai yang zalim, yang mendukung korupsi dan sebagainya. Harus hijrah, meninggalkan mereka. Yang sudah kelewat masuk, keluar. Hijrah. Agar kamu terhindar dari fitnah. Fitnah min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Wa min fitnatil masih dajjal. Dan fitnah dari pembohong-pembohong yang suka menipu masyarakat, pengkhianat bangsa, dan sebagainya. Dengan demikian, insyaallah kita akan selamat. Ya, Allah juga membimbing pada surat Mumtahanah ayat 80 ayat 5. Allah menjelaskan, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang zalim. Berlindung pada Allah. Mohon bimbingan. Ya. Nah, sesungguhnya Allah itu sudah berjanji akan melindungi, ya, memberikan perlindungan di dunia dan di akhirat. Syaratnya orang itu istiqomah dalam kebenaran. Ya, nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Surat Fussilat ayat 31. Ya, Allah akan melindungi hidupnya di dunia dan melindungi dari fitnah di akhirat selama dia istiqomah di dalam kebenaran. Surat Fussilat ayat 30 dan 31. Sahabatku yang beriman, maka secara keseluruhan agar kita terhindar dari fitnah adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, bertobat, mengikuti jalan yang benar, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan banyak berdoa mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat pada kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.